Assalamualaikum, pagi semuanya. Saya Ahmad Yani, mahasiswa program doktoral Sekolah Bisnis IPB University Angkatan 24. Di video ini saya akan mengajak kalian untuk memahami salah satu teori yang paling berpengaruh dalam keuangan modern, yaitu Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Video ini juga saya dedikasikan untuk profesor saya, Profesor Rosenbel, Guru Besar IPB University, yang banyak menginspirasi saya dalam pelajaran keuangan ini. Jadi, tetap ikuti video ini sampai selesai ya. See you! Ahmad Yani. Kali ini saya ingin membahas mengenai CAPM. Apa itu CAPM? Capital Asset Pricing Model, di mana nanti kita akan lihat beberapa hal terkait dengan investasi yang berhubungan dengan suku bunga, risk, dan juga opportunities yang nanti ada kita bisa lihat di dalamnya. Baik, kali ini untuk yang slide yang pertama, kita akan melihat pembukaan ya, dan juga tujuan utama dari CAPM ini. Ya, model ini adalah puncak dari evolusi teori keuangan modern yang menggabungkan konsep portofolio, utilitas, dan keseimbangan pasar. Dalam video ini saya akan membahas bagaimana CAPM lahir, kemudian bagaimana rumusannya diturunkan, kemudian apa saja kritik yang muncul terhadapnya, dan mengapa model ini masih relevan hingga saat ini. Baik, kita awali dengan awal mulanya teori CAPM ini muncul. Jadi CAPM ini sebenarnya diawali dari Harry Markowitz pada tahun 1952 dan tahun 1959. Jadi awal mula ini merupakan karya monumental dari Harry Markowitz yang berjudul Portfolio Selection. Markowitz memperkenalkan konsep mean variance optimization, di mana investor berusaha maksimal untuk mengetahui tingkat pengembalian yang diharapkan sambil meminimalkan risiko dari portofolio tersebut. Kemudian ia menunjukkan bahwa diversifikasi dapat menurunkan risiko total tanpa harus menurunkan imbal hasil. Hasilnya adalah kurva efisien frontier, yaitu sekumpulan portofolio terbaik yang memberikan keseimbangan optimal antara risiko dan return. Nah, gagasan inilah yang menjadi dasar seluruh teori keuangan modern. Kita lihat dari formulasi yang ada bahwa investor utility atau satisfaction level dari sisi investor itu merupakan gabungan atau kombinasi antara expected return portofolionya dikurangi dengan risiko yang melekat dalam portofolio tersebut. Ya, secara umum risiko digambarkan dari risk aversion conversion ya, kemudian dikalikan dengan portfolio variance. Nah, sedangkan portfolio variance sendiri apa sih sebenarnya? Yaitu dia adalah factor of asset weight in the portfolio dikalikan dengan jumlah covariance matriks dari aset return tersebut. Jadi secara umum formulasi ini ingin menetingkan antara expected return dengan risiko yang melekat dalam portofolio tersebut. Bagian selanjutnya adalah integrating risk yang dikemukakan oleh James Tobin di tahun 1958. Jadi beberapa tahun kemudian setelah Markowitz, James Tobin memperluas teori Markowitz tersebut dengan menambahkan aset bebas risiko seperti obligasi pemerintah. Konsep ini melahirkan Capital Market Line atau CML yang menggambarkan hubungan linier antara risiko dan pengembalian untuk portofolio yang lebih efisien. Garis ini menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko yang diambil, semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diharapkan. Tobin menyebutkan kemiringan garis ini sebagai market price of risk atau harga pasar atas risiko. Sehingga kita bisa menggambarkan dari rumusan yang tersedia yang dikemukakan oleh Tobin bahwa expected return of the portfolio
itu adalah risk-free rate ditambah dengan expected return market dikurangi risk-free rate dibagi dengan standard deviation risk of market portfolio. Kemudian sebelumnya di atasnya ada juga kita kalikan dengan standard deviation risk of the portfolio. Jadi di sini ada faktor risk-free rate. Jika kita bandingkan dengan teori Markowitz sebelumnya, bahwa di sini kebaruannya adalah kita menggunakan risk-free rate sebagai suatu parameter untuk kita bisa menilai atau kita bisa menghitung expected return dari suatu portofolio tersebut. Setelah Markowitz memberikan suatu teori, kemudian dilanjutkan dengan James Tobin dengan menambahkan risk-free rate, kemudian muncullah teori berikutnya yang diberikan oleh William F. Sharpe tahun 1964. Nah, William F. Sharpe ini menyempurnakan teori yang dibawa oleh Markowitz dan juga Tobin dengan memperkenalkan Security Market Line atau SML. Kalau sebelumnya Tobin mengemukakan CML, nah dalam konteks baru ini Sharpe memberikan suatu terobosan berupa Security Market Line atau SML. Ia menurunkan hubungan langsung antara risiko sistematik dan tingkat pengembalian aset yang digambarkan dari rumusnya, yaitu expected return of asset sama dengan risk-free rate ditambah beta, kemudian dikalikan dalam kurung expected return market dikurangi risk-free rate. Nah, dalam hal ini, Sharpe menggunakan beta sebagai suatu systematic risk of asset. Jadi sensitivity terhadap aset ini digambarkan oleh beta yang merupakan kovarian antara return aset I dan juga return market dibagi dengan varian dari return marketnya. Nah, di sini memang menjadi lebih jelas untuk kita bisa menghitung expected return dari aset. Kalau sebelumnya kan bicaranya expected return dari suatu portofolio. Nah, kalau ini kita bisa lihat lebih dalam lagi dalam suatu single asset sehingga kita bisa melihat expected return-nya, kemudian juga kita bisa menilai risiko asetnya seperti apa terhadap market. Yang perlu kita telaah dan perhatikan adalah di sini adanya beta. Ya, beta tersebut bisa digambarkan juga sebagai risiko sistematik ya yang memberikan kompensasi dalam bentuk return yang lebih tinggi. Semakin tinggi beta suatu aset, maka semakin besar pengembalian yang diharapkan oleh investor. Dan ini adalah inti dari capital asset pricing model. Sebagai contoh, misalkan beta di atas 1 untuk sebuah aset dari bidang manufaktur, misalnya 1,2, tentunya dia dapat digambarkan bahwa ketika market bergerak 1, maka aset tersebut akan menghasilkan return sebesar 1,2. Begitupun sebaliknya, jika di bawah 1, betanya, kemudian ketika market bergerak sebesar 1, maka aset tersebut akan bergerak di bawah return marketnya. Jika memang beta sama dengan 1, maka pergerakan suatu aset maka akan sejalan dengan pergerakan market. Kurang lebih seperti itu. Sebelum beralih ke pembahasan selanjutnya, saya ulang kembali bahwa teori ini tadi dikemukakan oleh Markowitz yang pertama, kemudian dilanjutkan oleh Tobin dengan mengeluarkan CML, dan yang terakhir William F. Sharpe memberikan suatu tinjauan baru berupa systematic market line SML yang menambahkan beta pada persamaannya. Dan sebenarnya apa yang bisa kita tarik dari asumsi CAPM ini?
Ya, secara model CAPM ini berdiri di atas 4 asumsi utama. Yang pertama, investor dianggap rasional dan averse terhadap risiko. Jadi dia sudah mengerti ya bahwa ada opportunity dan juga ada risk dalam suatu ekspektasi yang homogen. Jadi ekspektasinya dianggap sama terhadap return dan juga risk dari suatu aset yang dihasilkan. Kemudian pasar ini sifatnya sempurna tanpa pajak dan tanpa biaya transaksi. Kemudian yang ketiga, semua investor bisa meminjam dan meminjamkan pada tingkat bunga bebas risiko. Dan yang terakhir adalah return aset mengikuti distribusi normal. Ya, meskipun kita bisa melihat bahwa tidak semua asumsi ini sifatnya realistis, namun model CAPM ini tetap berfungsi sebagai kerangka normatif yang memberikan hubungan analitik antara risiko dan imbal hasil. Jadi tidak ada suatu return yang bebas risiko sama sekali, kecuali mungkin kita gambarkan sebagai risk free rate, yaitu suatu obligasi atau surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah, mudahnya seperti itu, dan juga memang risiko menjadi suatu faktor yang melekat atau inherent dari suatu aset atau suatu investasi. Dalam perkembangannya tentunya teori mengenai CAPM ini tidak selalu sempurna, artinya banyak peneliti dan ilmuwan yang membahas terkait dengan teori portfolio management ini. Dalam perkembangannya, kita bisa tahu bahwa beberapa ilmuwan juga memberikan suatu uh, tinjauan ataupun penemuan baru terhadap uh, portfolio management dengan mengeluarkan beberapa teori yang didasarkan dari teori CAPM yang terakhir diberikan oleh William F. Sharpe. Kita lihat bahwa Richard Rowe pada tahun 1977 menyatakan bahwa CAPM tidak dapat diuji secara sempurna karena portofolio pasar sejati tidak dapat diamati secara langsung, dan memang ini kita juga bisa lihat ya, sesuai dengan tadi asumsi yang kita gunakan bahwa memang secara real tidak ada kondisi yang sempurna, sehingga hal ini bisa kita katakan bahwa Richard Rowe juga menyadari kekurangan dari teori CAPM tersebut. Kemudian Black, Jensen, and Scholes menemukan bahwa hubungan empiris antara risiko dan return tidak selalu sesuai dengan prediksi CAPM, sehingga muncul varian baru yang dikenal dengan zero beta CAPM. Ya memang ini juga menjadi suatu tinjauan dan telaah tersendiri ya, karena memang beta itu akan berubah nilainya tergantung waktu pengamatan dan juga pairing dengan market yang ada. Ketika market lagi down, mungkin betanya juga pergerakannya akan mengikuti market atau sebaliknya. Jadi kita memang perlu menetapkan beta sesuai dengan tinjauan ataupun durasi penelitian kita. Dan ini tentunya menghasilkan bisa kualitas ataupun kuantitas yang berbeda dari sisi nominalnya beta, sehingga menghasilkan nilai CAPM yang berbeda dalam kondisi tertentu. Kemudian kita lihat juga Stephen Rose memperkenalkan arbitrage pricing theory, di mana menjelaskan bahwa return saham dapat juga dipengaruhi oleh banyak faktor ekonomi. Ya tadi tidak hanya masalah hubungan antara return market juga return sahamnya sendiri. Ya, kita bisa melihat juga di penelitian selanjutnya, Eugene Fama dan Kenneth French memperluas CAPM dengan menambahkan faktor size dan value. Dan ini memang menjadi satu teori baru ya, yang disebut dengan three factor model. Dan yang terakhir, kita bisa melihat bahwa Mark Carhart menambahkan faktor momentum atas teori yang dikemukakan Fama and Friends, sehingga dengan adanya momentum ini bisa disebut teori baru, yaitu full factor model. Dalam perkembangannya, peneliti-peneliti tersebut akhirnya mendapatkan penghargaan berupa Nobel. Di sini yang saya catat,
ada beberapa peneliti yaitu Harry Markowitz mendapatkan Nobel di tahun 1990. Ya, kontribusinya terkait mean variance theory yang pertama tadi kita sebutkan. Eh, Hubungannya dengan CAPM adalah dari sisi portfolio foundation-nya, karena memang menjadi pondasi utama dari apa yang ditemukan oleh William F. Sharpe. Kemudian James Tobin mendapatkan Nobel di tahun 1981, kontribusinya terkait two fund separation, atau juga kita lihat hubungannya dengan CAPM dari sisi CML-nya. Kemudian tentu saja di sini William F. Sharpe tahun 1990, kontribusinya terhadap teori CAPM dan juga SML, dan di sini juga disebut sebagai equilibrium model. Dan yang terakhir yang saya catat adalah Agent Pharma tahun 2013, kontribusinya berupa empirical asset pricing yang merupakan kelanjutan dan validasi dari teori CAPM ini. Ya, memang ini adalah video yang sangat singkat sekali. Jadi secara teori kita bisa lihat bagaimana perkembangan CAPM ini dari awal mula sampai juga dikritisinya seperti apa, sehingga menghasilkan teori-teori baru oleh peneliti yang baru. Nah, dari sini tapi kita bisa lihat dalam praktikalnya beberapa perusahaan atau beberapa praktisi juga masih menggunakan teori CAPM ini karena memang relatif mudah. Cuma memang dari sisi penentuan betanya yang kita harus lebih hati-hati agar bisa menghasilkan suatu kesimpulan atas sebuah investasi dari suatu aset menjadi lebih clear dan juga dapat dipahami secara fundamental maupun secara praktikalnya. Untuk memahami lebih lanjut dari sisi praktikal dan bagaimana penggunaan rumus CAPM ini, saya ingin memberikan sedikit latihan di mana kita bisa menghitung CAPM dan WACC, ya, weighted average cost capital dari contoh ini. Ya, yang pertama kita asumsikan bahwa risk free rate 10 tahun yang kita ambil dari surat utang negara Indonesia dengan tenor 10 tahun itu sebesar 6,5%. Kemudian market risk premiumnya yang berupa selisih antara return market dengan risk free rate itu sebesar 5%. Kemudian beta atau systematic risk kita anggap 1,2. Kemudian cost of debt before tax itu kita anggap 8%. Lalu corporate tax rate-nya kita anggap 22%, kemudian equity weight-nya sebesar 60% dan debt weight-nya sebesar 40%. Jadi equity weight dan debt weight ini jika digabungkan harus satu, ya, karena kalau tidak satu artinya ada sesuatu yang tidak balance. Dalam konteks ini berarti kita lihat bahwa porsi ekuitas ini masih lebih besar dibandingkan porsi utang dari sebuah perusahaan tersebut. Kemudian bagaimana kita melakukan perhitungannya? Yang pertama kita harus hitung cost of equity menggunakan CAPM, ya. Jadi cost of equity itu rumusnya adalah risk free rate ditambah beta dikalikan dengan return market dikurangi dengan risk free rate. Di sini kan kita sudah tahu bahwa risk free rate-nya adalah 6,5%, kemudian betanya adalah 1,2 dikalikan dengan expected return market dikurangi dengan risk free rate itu tadi sekitar 5%, ya. Sehingga totalnya adalah untuk cost of equity adalah sebesar 12,5%. Nah, dari sini kita hitung cost of debt-nya setelah memperhitungkan tax, ya. Di sini tax ini sebagai pengurang karena memang kan dalam posisi laba rugi, tax itu menjadi suatu pengurang laba, ya. Jadi artinya kita harus kurangi dulu untuk cost of debt-nya agar tidak dihitung dua kali tax-nya. Gampangnya seperti itu. Jadi kita lihat cost of debt-nya itu adalah 6%, kemudian dikalikan dengan 1 dikurangi tax, ya. Tax-nya tadi 22%, ya, 0,22, sehingga cost of debt-nya kita bisa hitung sebesar 4,68%.
Nah, kemudian kita menghitung WACC ya, Weighted Average Cost of Capital, yaitu gabungan antara porsi cost of equity dan juga cost of debt-nya, di mana di sini kita lihat bahwa untuk porsi ekuitasnya adalah 60%, kita kalikan dengan cost of equity, lalu kita tambah dalam kurung porsi debt-nya sebesar 0,4 kita kalikan cost of debt, sehingga WACC secara keseluruhan adalah sebesar 9,37%. Ya, apabila kita interpretasikan, memang 9,37% ini dalam kondisi saat ini memang besar ya. Artinya kalau misalnya investasi kita tidak menghasilkan nilai sebesar 9,37% atau nilai investasi kita IRR-nya di bawah 9,37%, artinya bisa dipastikan bahwa proyek tersebut tidak layak. Nah, WACC ini menjadi suatu diskon faktor yang memang menjadi suatu keharusan bagi investor atau pemilik modal sebagai acuan bahwa return-nya tidak boleh lebih rendah dari 9,37%. Secara umum seperti itu. Jadi memang di sini banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi WACC-nya tadi, mungkin porsi ekuitasnya terlalu tinggi, ataupun juga dari sisi cost of equity-nya terlalu tinggi karena mungkin betanya di sini lebih besar dari satu, ataupun hal lainnya yang memang kita perlu teliti lebih lanjut lagi. Tapi secara umum, bahasan kali ini kita sudah bisa mendapatkan yang pertama adalah teori-teori terkait dengan cost of capital, cost of equity, dan juga cost of debt, beserta tinjauan sejarah mengapa teori ini muncul, kemudian juga kritik terhadap teori ini dan juga penggunaan secara umum ya terhadap teori ini. Dan ini memang ditujukan sebagai suatu pengantar apabila kita ingin mempelajari lebih lanjut mengenai teori-teori dalam investasi maupun juga teori tentang financial management. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, atau masukan-masukan agar saya lebih semangat lagi dalam memberikan insight-insight terkait dengan dunia keuangan. Terima kasih.